Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mempresentasikan mini riset dari kelompok kami dalam mata kuliah Logika Penalaran Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu A.A. Mamaningsi Jumhur PhD dengan mini riset dengan judul Efektivitas Masker Kain dengan Filter Cartridge Sabut Kelapa. Izin memperkenalkan diri dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Ahmad Fauzi dengan NIM 1502621015. Yang kedua ada saya sendiri, Ebit William Solehan dengan NIM 1502621004. Dan terakhir ada Akmal Faizal Irawan dengan NIM 1502621051. Bab 1 ya, yaitu latar belakang penyebaran virus corona tengah menjadi fokus permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh seluruh negara di dunia. Awalnya penyakit ini dinamakan di 2019 novel coronavirus. Kemudian September 2020 virus COVID-19 telah menginfeksi 30,9 juta masyarakat di dunia. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui percikan air ludah atau droplet orang yang terindikasi positif COVID-19. Akan tetapi WHO telah mengumumkan bahwasannya virus ini dapat menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara atau airborne. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh masyarakat untuk mengenakan masker saat keluar rumah untuk menekan pertambahan kasus positif COVID-19. Jenis masker yang sangat efektif untuk menyaring virus corona yang menyebar melalui udara adalah jenis masker medis. Hal ini dikarenakan masker medis telah diuji dengan serangkaian metode uji standar yang bertujuan menyeimbangkan tingkat penyaringan atau filtrasi yang tinggi, fasilitasi pernapasan penggunanya, dan juga kedap cairan, resistensi penetrasi cairan. Akan tetapi, masker medis sulit ditemukan ketika pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia. Dimana kita udah tahu ya, virus COVID-19 yang tengah melanda dunia. Begitu juga Indonesia, penyakit yang berasal di Cina dengan proses cepat menular ini dapat kita cegah dengan kita menggunakan masker. Dan masker yang sangat cocok dan udah diuji klinis yaitu dengan masker medis. Maka dari itu, pemerintah wajib menjamin kesehatan masyarakat Indonesia terlebih lagi dalam keadaan COVID-19 ini. Untuk mensukseskan program tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu melalui pengoptimalan filtrasi pada masker kain supaya mampu menyaring partikel seukuran virus corona. Pengoptimalan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan banyaknya limbah sabut kelapa dari perkebunan Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian limbah sabut kelapa yang dapat dihasilkan setiap hari sekitar 1-2 ton dalam waktu 1 minggu. Untuk setiap kelapa, kandungan sabut kelapanya yaitu sekitar 35% dari bobot buah kelapa. Oke, di sini kelompok kami akan melakukan riset nih tentang masker dengan sabut kelapa, yang dimana sabut kelapa ini lalu menjadi limbah di Indonesia, yaitu sekitar 1-2 ton ya dalam 1 minggunya. Jadi dengan menggunakan sabut kelapa ini, kita mengolah nih untuk menggunakan hal yang bermanfaat. Tuh, Ahmad Fauzi, boleh? Baik, terima kasih Bit. Untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu masker kain dan filter cartridge. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksperimen. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu fiber spinning technique. Salah satu metode teknik pembuatan serat dengan pemintalan. Pendekatan elektrospinning digunakan untuk menghasilkan tikar serat nano yang sangat halus. Mekanismenya bergantung pada penyelarasan komponen penguat berstruktur nanoaksi gaya geser sepanjang sumbu serat selama pemintalan. Matriks serat nanoselusa dilapisi dengan CNC, memiliki orientasi yang diinginkan melalui penyebaran uniaksial teknik elektrospinning. Jenis orientasi ini memiliki efek positif pada kinerja mekanik dan stabilitas thermal dari serat nanoselusa. Oleh karena itu, teknik ini cocok digunakan untuk pembuatan masker nanofilter bertekstur kertas.
Selain itu, nanoselulosa bahan perancah juga dapat diaplikasikan pada rekayasa jaringan organ karena tidak memiliki sitotoksisitas. Hasil penelitian akan dibacakan oleh Akmal. Jadi hasil penelitian yang dapat kami jelaskan yaitu filter cartridge nanoselulasa didesain untuk menggantikan fungsi tisu dalam masker kain. Nah, masker ini bersifat sekali pakai, sehingga ketika selesai digunakan harus langsung dibuang atau diganti dengan masker yang baru. Filter cartridge mudah terurai dan harganya sangat terjangkau karena terbuat dari limbah sabut kelapa. Filter cartridge seperti lembaran isi ulang karena dapat diganti-ganti. Gambarannya maskernya akan seperti yang dibuat oleh penelitian QT. Perbedaannya adalah masker nanofilter digunakan sebagai pengganti tisu dan harganya sangat murah karena terbuat dari limbah serabut kelapa. Nah, jenis masker kain scuba ataupun buff yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyembah penyebaran virus corona yang belum dapat menyaring virus corona yang berukuran 120 sampai 160 nanometer. Jenis masker kain dapat dioptimalkan filtrasinya dengan cara mengatur struktur bahan kainnya. Untuk itu, kami memanfaatkan banyaknya selulosa pada limbah sabut kelapa untuk diubah menjadi nanoselulosa atau filter cartridge. Simpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, Ebit. Kita simpulkan ya, optimalisasi filtrasi masker kain dengan filter cartridge dari limbah sabut kelapa untuk mewujudkan Sustainable Development Goals 2030. Tujuan dari inovasi ini supaya tercapainya pemerintah SDGs 2030 poin ketiga mengenai kehidupan sehat pada saat pandemi COVID-19 dengan cara mengatur kombinasi masker non-medis. Untuk inovasi ini memanfaatkan banyaknya selulosa pada limbah sabut kelapa yang diubah menjadi nanoselulosa atau filter cartridge yang ditambahkan pada bagian tengah masker untuk meningkatkan efektivitas dalam menyaring virus corona. Filter cartridge digunakan untuk meningkatkan filtrasi pada masker kain dengan ditempatkan pada bagian tengah masker kain dan dapat diganti-ganti. Efektivitas filtrasi filter cartridge ini mampu menyaring partikel sampai ukuran nano sepermiliar meter atau 10 sampai 9 meter. Dengan terciptanya inovasi ini diharapkan mampu menekan peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia. Selain itu, inovasi ini mampu mengatasi masalah banyaknya limbah sabut kelapa di Indonesia dan mampu menyukseskan program Sustainable Development Goals 2030 poin ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera, terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mini riset pada kali ini. Apabila banyak kekurangan dalam penelitian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.